Brain Drain, hengkangnya ilmuwan AS. Selamat datang di Lensa Dunia. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat menjadi magnet utama bagi para ilmuwan dan mahasiswa paling cemerlang dari seluruh dunia. Kampus-kampus seperti Harvard, Stanford, dan MIT tidak hanya mencetak lulusan unggulan dalam negeri, tapi juga menarik ratusan ribu otak dari Asia, Eropa, hingga Amerika Latin. Namun, daya tarik itu kini perlahan memudar. Fenomena ini disebut brain drain, ketika individu berbakat memilih menjauhi atau tidak datang ke AS karena faktor politik, ekonomi, atau sosial. Salah satu pemicu utamanya adalah kebijakan keras dari pemerintahan Trump yang mempercepat proses eksodus ini. Trump tak hanya membatasi visa pelajar dan riset, tetapi juga memaksakan agenda anti-migran dan anti-China ke jantung dunia akademik. Salah satu contohnya adalah usahanya untuk menghapus kebijakan Harvard yang mendukung keberagaman dan kesetaraan ras, suku, jenis kelamin, agama, dan usia. Ketika Harvard menolak tunduk, Trump justru mengeluarkan perintah mengejutkan, melarang mahasiswa internasional untuk tetap belajar di kampus tersebut. Kebijakan ini langsung mengancam lebih dari 6.000 pelajar asing yang tengah menempuh pendidikan di Harvard, salah satu universitas paling prestisius di dunia. Mereka dihadapkan pada pilihan pahit, mencari kampus lain atau keluar dari AS. Kebijakan Trump ini diblokir oleh pengadilan tinggi tapi hanya sementara, sehingga trauma dan ketidakpastian terus membayangi komunitas akademik global. Eksodus ini bukan sekadar statistik. Ribuan ilmuwan memilih meninggalkan AS setiap tahunnya sebagai bentuk perlawanan terhadap atmosfer politik yang represif. Salah satu contohnya adalah Charles Lieber, mantan kepala Departemen Kimia di Harvard. Dikenal sebagai pionir dalam fisika material dan nanoteknologi, namun malah dituduh menjadi mata-mata China oleh AS. Ini bagian dari program China Initiative dari Trump, di mana targetnya adalah semua orang yang pernah berkolaborasi dengan China. Sekarang ia telah menjadi guru besar Universitas Tsinghua dan mengajar full-time di Beijing. Ada juga Wang Chonglin, ilmuwan asal China yang dikenal sebagai bapak nanogenerator lulusan Arizona State University. Ia mengabdikan ilmunya selama 35 tahun di laboratorium elit AS, sehingga penelitiannya membuka jalan bagi energi terbarukan skala mikro. Tapi kini, ia memutuskan untuk melanjutkan proyeknya di kampus-kampus Tiongkok dengan pendanaan besar dan kebebasan yang lebih luas. Sementara itu, Gerard Mourou asal Prancis, peraih Nobel Fisika atas riset laser ultra cepat, juga memilih keluar dari iklim akademik AS yang makin menekan. Ia sekarang aktif mengembangkan riset lanjutan di Universitas Peking, menunjukkan bahwa AS tidak lagi menjadi tempat tunggal untuk inovasi sains tingkat tinggi. Akibat berbagai tekanan ini, AS tidak lagi menjadi tujuan utama pendidikan tinggi dunia. Menurut data dari Institute of International Education, penurunan jumlah mahasiswa internasional di AS sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, China justru melakukan pendekatan sebaliknya, membuka diri, meningkatkan dana riset, dan menawarkan insentif besar untuk menarik bakat dari seluruh dunia. China kini bersaing langsung dengan AS dalam rekrut mahasiswa asing dan ilmuwan top. Universitas-universitas seperti Tsinghua dan Peking menawarkan gaji kompetitif, fasilitas riset mutakhir, serta perlindungan hukum yang jelas bagi akademisi asing. Bahkan beberapa skema pendanaannya melebihi apa yang ditawarkan oleh universitas elit Ivy League di Amerika. Perubahan ini juga memengaruhi persepsi global. Dulu, AS dianggap satu-satunya tempat terbaik untuk melakukan riset paling mutakhir. Namun kini, semakin banyak yang percaya bahwa lingkungan paling kondusif justru berada di China, yang hanya dalam 20 tahun berhasil membangun infrastruktur riset yang setara dengan yang dibangun AS selama hampir 1 abad. Tsinghua University dan Peking University kini diakui sebagai 2 universitas terbaik di Asia. Mereka bukan hanya kuat dalam reputasi, tapi juga dalam hasil nyata, publikasi ilmiah, paten teknologi, dan kerjasama industri. Menurut QS World University Rankings dan Nature Index,
Keduanya terus merangsek naik dalam daftar universitas terbaik dunia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, universitas-universitas ini dilengkapi dengan laboratorium nasional, fasilitas AI kelas dunia, dan kebebasan kolaborasi internasional. Inilah alasan mengapa banyak akademisi barat kini mempertimbangkan pindah ke Beijing atau Shanghai, bukan lagi Boston atau San Francisco. Fenomena ini menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat status China sebagai superpower baru. Bukan hanya dalam aspek militer atau ekonomi, tetapi juga dalam soft power, pengaruh budaya, ilmu pengetahuan, dan standar pendidikan. Dalam banyak indikator global, China kini tidak hanya bersaing dengan AS, tetapi bahkan melampauinya. Brain drain bukanlah hanya tentang kehilangan orang, tapi juga kehilangan peluang. Seorang mahasiswa PhD bisa menjadi pemimpin laboratorium besar dalam 10 tahun. Jika ia pergi ke negara pesaing, maka investasi intelektual jangka panjang ikut pindah. Negara yang berhasil mempertahankan dan mengembangkan talenta adalah yang akan memenangkan masa depan. Sayangnya, banyak pemimpin di AS masih terjebak dalam narasi lama, bahwa pembatasan imigrasi akan melindungi pekerjaan rakyatnya. Padahal data justru menunjukkan sebaliknya. Mahasiswa dan ilmuwan asing menciptakan pekerjaan, bukan merebutnya. Mereka mendirikan perusahaan, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi katalis inovasi. Dan dalam konteks keamanan nasional, membatasi pertukaran ilmiah justru kontraproduktif. Ketika ilmuwan asing tidak diterima di AS, mereka tidak berhenti meneliti, mereka hanya pindah tempat. Dan hasil riset mereka, yang semula bisa menjadi aset strategis AS, kini justru memperkuat negara pesaing. Bahkan di kalangan ilmuwan lokal, semangat untuk bertahan mulai luntur. Survei jurnal Nature pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 75% ilmuwan asli Amerika mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri. Sebagian besar melirik Eropa dan Kanada sebagai tujuan utama. Alasannya sederhana: stabilitas, dukungan riset, dan kebebasan akademik. Sebagai contoh, European Research Council menawarkan hibah relokasi hingga 4,5 juta euro, dan universitas-universitas di Belgia, Prancis, dan Belanda aktif menjaring talenta dari AS. Program-program seperti Safe Place for Science bahkan menyebut secara eksplisit bahwa mereka terbuka bagi peneliti yang terdampak kebijakan Trump. Jika hal ini terus berlanjut, maka dalam 5-10 tahun ke depan, AS bisa kehilangan status sebagai pusat riset dan inovasi global. Ini bukan prediksi apokaliptik, tapi skenario realistis yang diamati langsung oleh banyak akademisi senior. Dan saat dunia sedang bersiap menyambut revolusi teknologi besar, mulai dari kecerdasan buatan, energi baru, hingga bioteknologi, pertanyaan utamanya adalah, di mana riset-riset terdepan akan dilakukan? Siapa yang akan memegang kendali atas pengetahuan, paten, dan inovasi masa depan? Jika AS terus mendorong kebijakan eksklusif dan anti-ilmiah, maka jawabannya jelas bukan di Amerika. Brain drain bukan sekadar kehilangan orang, tapi juga kehilangan kendali atas masa depan. Kesimpulannya, brain drain di AS bukan lagi sekadar gejala. Ini adalah tren nyata yang diperparah dan dipercepat oleh kebijakan Trump. Dalam upaya menjaga Amerika, yang terjadi justru sebaliknya. Amerika menutup diri dari dunia, sementara dunia membuka tangannya untuk talenta yang ditolak AS. Dan yang akan tertinggal bukan hanya kampus dan laboratorium, tetapi juga seluruh masa depan Amerika itu sendiri. Kalau Amerika saja bisa kehilangan talenta terbaiknya, menurut Anda apa yang harus Indonesia lakukan agar tidak mengalami hal serupa? Silahkan tulis di komen, atau request topik, share, like dan subscribe.